Kaum milenial saat ini digadang-gadang sudah mulai memiliki peran lebih dalam pengawasan dan pelaksanaan politik di Indonesia. Terlebih aroma politik akomodatif atau bagi-bagi kekuasaan merupakan salah satu ciri khas pemerintahan Jokowi. Terbukti dengan dilantiknya 7 generasi milenial menjadi staf khusus untuk mendampingi Jokowi selama masa jabatan keduanya, yaitu periode 2019 sampai 2024 mendatang. Saat ini juga di beberapa pemerintahan daerah dan desa telah mengganti pejabat yang lanjut usia dengan kaum milenial. Kalau pergantian staf secara total, saya kurang setuju karena anak-anak milenial itu belum mengetahui seluk-beluk dunia kepolitikan atau ketatanegaraan. Kalau misalkan sebagian, maksudnya 7 perbandingannya 70-30 mungkin masih bisa, jadi tidak total. Kalau milenial mungkin hanya ke digitalisasinya saja. Perubahan atau pergantian di bidang politik yang mengikut sertakan kaum milenial, menurut beberapa orang, dirasa memiliki banyak keuntungan untuk memotivasi dan menginspirasi anak muda lainnya supaya ikut mendobrak birokrasi pemerintahan saat ini. Kaum milenial diikut sertakan dalam ranah politik itu sangat menguntungkan karena dia akan memunculkan inovasi-inovasi baru. Sementara yang kedua, kaum milenial itu yang jelas wawasannya juga di bidang tertentu dia akan lebih bagus daripada, lebih luas daripada yang sudah tua-tua. Sementara yang ketiga, kaum milenial itu sendiri lebih menguasai di bidang IT daripada yang sudah tua-tua. Namun adanya keterlibatan kaum milenial terutama dalam hal politik juga menuai banyak kontroversi dan problematika yang dapat membuat sistem politik menjadi tak sistematis lagi karena dirasa kaum milenial masih berpikiran labil. Kerugian pergantian staf kepemerintahan oleh generasi milenial adalah menyangkut bagaimana mereka menyiapkan diri menghadapi era digital. Bukan dari menguasai teknologi, tetapi bagaimana menghandle diri sendiri saat berada di masa yang berkembang dengan sangat cepat. Maka dengan adanya pro kontra terhadap kaum milenial dalam hal politik, pemerintah harus lebih mencanangkan bagaimana langkah yang diambil untuk menyelesaikan persoalan ini. Sistem kinerja juga sangat jauh beda antara kaum milenial dengan kalau kaum manula lah istilahnya, karena peradaban, pergaulan teknologi, sistem pelayanan masyarakatnya pun juga beda. Sekarang itu sudah menginjak ke arah teknologi. Nah, kalau milenial ini sudah mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kemampuan berpikir dan kemampuan IT. Kalau yang manula ya sudah tidak bisa mengikuti lagi. Di samping faktor pendidikan juga faktor usia.